Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung di saat teduh pagi hari ini. Mari kita buka ibadah kita dengan tanda kemenangan kita. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kami sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Engkau baik, Engkau amat sangat baik bagi kami. Terima kasih Engkau sudah memberikan kami istirahat dan Engkau sudah membangunkan kami saat ini untuk beribadah kepadamu. Ampuni segala dosa pelanggaran kami. Kami mohon darah suci Yesus yang tertumpah di kayu salib menguduskan kami masing-masing. Urapi kami, ya Allah Roh Kudus, agar kami dapat memberikan yang terbaik kepadamu dalam doa, pujian, penyembahan, serta renungan firman di pagi hari ini. Biar semua ini hanya demi kemuliaan-Mu semata ya Tuhan. Kau berkati juga Tuhan pelayan-Mu yang bertugas, semua peralatan jaringan internet agar dapat lancar. Saat ini segala kuasa roh-roh yang tidak berkenan, yang bukan berasal daripadamu, kami usir keluar. Kami perintahkan untuk tidak mengganggu kami di dalam nama Yesus. Doa ini kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ratapan 3 ayat 22-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya selalu, baru tiap pagi. Besar setiamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan.
panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami bersyukur Roh Kudus, kami bersyukur Bapa atas anugerah kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi. Saat ini kami mau masuk lebih dalam lagi untuk menyembah dan meninggikan namamu. Sebab Engkau Tuhan yang kami puja, sebab Engkau Tuhan yang kami sembah, sebab Engkau Tuhan Raja kami. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji nuhita tamu, sembah dan puji nuhita tamu, sembah dan puji nuhita tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji nuhita tamu, sembah dan puji nuhita tamu, sembah dan puji nuhita tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji nuhita tamu, sembah dan puji nuhita tamu, sembah dan puji nuhita tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan Engkau Raja kami, kami mau menyembah-Mu. Angkatlah suaramu, sembah Dia, sembah Dia satu-satunya Raja dalam hidup kami. Mari sembah Dia, layak kami sembah.
Kasih Tuhan, Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Namamu ya Tuhan, tinggilah namamu ya Bapa. Halahaya sora Iya, bahara kahalahaya erata kahalahana abahara hata Yara karana namara sora karani shantere karana karani anasera shantere haya karana sora apa Yara karana era namara adu karani haraya shantere karana ora bahana se Yara karana namara ora karani shantere karana kahalahaya karani sera shantere ona halahaya sara Yara karana namara ataka karani shantere karana Yara karana namara karani shantere Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita hening di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami boleh menyembah-Mu. Engkau satu-satunya yang layak kami sembah dan kami puja. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi anak-Mu, Christine. Penuhi dia dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius ayat 13, bab 13 ayat 10 sampai dengan 17. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berlimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, "Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi
dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, melalui bacaan Injil pada pagi hari ini, kita dapat merenungkan Injil pagi ini. Mungkin akan timbul beberapa pertanyaan di dalam hati kita semua. Pertanyaan pertama mungkin sama seperti pertanyaan murid waktu itu, yaitu mengapa Yesus memakai perumpamaan. Dengan perumpamaan-perumpamaan, Yesus mengajak pendengarnya untuk menggali secara lebih dalam, berpikir secara lebih bebas, dan menemukan yang terbaik dari berbagai pilihan yang mungkin terjadi. Proses itulah yang diharapkan selalu terjadi dalam diri orang-orang beriman. Dengan mencari dan menggali, hidup akan menjadi teruji. Nilai-nilai kebaikan yang ditemukan akan lebih bertahan lama. Karena kita semua tahu bahwa kerajaan surga itu merupakan suatu ajaran yang sulit dimengerti oleh para pendengar Yesus pada waktu itu. Sehingga Yesus memakai cerita-cerita yang disampaikan kepada mereka sesuai dengan kemampuan mereka untuk mengerti. Ada dalam Markus 4 ayat 33 yang berbunyi, dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, Ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Yesus menyampaikan perumpamaan supaya ajaran kerajaan surga itu dapat lebih mudah dipahami oleh mereka. Namun kepada muridnya, Yesus mengajarkan tidak memakai perumpamaan kepada mereka. Yesus menguraikan segala sesuatu secara tersendiri, supaya mereka mengerti. Ada dalam Markus 4 ayat 34 yang berbunyi, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Tujuannya supaya para murid lebih mengerti dan lebih memahami. Para murid diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, karena mereka telah sepenuhnya memberi diri kepada Yesus. Tidaklah mengherankan mereka terberkati. Jika hari ini kita telah sepenuhnya berkomitmen kepada Yesus, seperti pada murid pada waktu itu, maka terberkatilah kita, karena mata kita sekarang dapat melihat, telinga kita juga dapat mendengar dengan jelas apa arti kerajaan surga. Pertanyaan yang kedua, selama mengikut Yesus, sudahkah kita mengalami perubahan? Apakah kita bersedia diubah? Bagaimana kita merespon firman Tuhan dengan baik? Bagaimana kita menerapkan firman Tuhan sebagai prinsip-prinsip hidup kita sebagai murid Tuhan? Siapa mempunyai, kepadanya akan diberi sampai melimpah. Siapa tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil. Apa yang dimaksud Tuhan dengan kata-kata ini? Ini bukan soal harta. Tuhan berfirman tentang kepekaan jiwa kita yang memampukan kita merasakan kehadiran Tuhan dalam situasi apapun yang kita hadapi, dalam pergumulan apapun yang kita hadapi, yang menolong orang untuk menangkap maksud Tuhan dan memberi respon yang sesuai seperti yang Tuhan mau. Masalahnya kita sekarang sudah terbiasa tidak peka. Mungkin Tuhan sering mengatakan kepada kita, tapi kadang kita mungkin karena bebal, jadi kita kurang peka atau kurang melaksanakan apa kehendak Tuhan. Karena kita lebih memilih kedagingan. Akibatnya kita tidak merasakan kehadiran Tuhan di saat kita mengalami pergumulan. Di saat kita tidak tahu apa ujung dari pergumulan ini. Tidak menangkap maksud Tuhan adalah situasi di depan kita dan gagal memberi respon yang sesuai. Kepada para murid,
Tuhan telah menetapkan agar mereka menerima karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Kita semua yang di sini adalah murid-murid Tuhan zaman sekarang. Tuhan memilih kita karena kita mempunyai iman, karena kita benar-benar beriman dan percaya kepada Dia, sebagaimana kita sebagai murid Tuhan. Serta Tuhan juga menjadikan mereka sebagai tanah yang subur. Kita juga bisa dijadikan menjadi tanah yang subur, agar menjadi tempat bertumbuh benih sabda. Bukan semata karena usaha atau jerih payah kita sendiri, melainkan oleh karena karunia yang diberikan kepada semua murid Kristus dari zaman dahulu sampai sekarang. Kuncinya cuma satu, kita harus membuka hati, membiarkan Tuhan untuk berkarya. Dia memilih kita sebagai murid-muridnya di zaman now. Itu supaya kita dapat mengerti rahasia kerajaan surga. Injil hari ini kita diingatkan, seringkali kita tidak menggunakan telinga dan mata dengan baik. Padahal kita benar-benar sudah dikaruniai oleh Tuhan, karena kita adalah anak murid-murid Tuhan. Sebaiknya kita harus bersyukur atas anugerah istimewa yang Tuhan berikan, karena rahasia kerajaan surga dibukakan bagi kita. Kita diberi mata untuk melihat jalan menuju keselamatan. Kita tahu keselamatan hanya melalui Yesus Kristus, dan telinga yang dapat mendengar sabdanya. Sudahkah kita menggunakan semua fungsi mata dan telinga kita sesuai yang Tuhan mau supaya kita lebih mengerti rahasia kerajaan surga? Mari kita jawab dalam diri kita masing-masing. Untuk dapat melihat dan mendengar dengan baik, dibutuhkan kerendahan hati. Dalam diri orang yang rendah hati, kita akan mampu melihat karya Tuhan dalam setiap peristiwa kehidupan. Kita akan mampu bersyukur atas karya sesama yang lebih baik dari apa yang dapat dilakukannya. Bukan malah iri hati atau dipandang pesaing jika teman kita atau teman sepelayanan kita lebih unggul dari kita, maka kita sebaiknya lebih belajar lagi untuk lebih peka dalam telinga kita, hati kita. Apa yang didengar, pengajaran, nasihat, dan sabda Tuhan akan meresap dan mengendap dalam hati kita masing-masing, serta akan menghasilkan buah dalam tindakan baik atau positif. Berbeda dengan orang yang keras hati, apa yang dilihat dan yang didengar cepat berlalu. Ia akan berpura-pura tidak melihat dan tidak mendengar. Atau mendengar tetapi masuk dari telinga kanan langsung keluar dari telinga kiri. Tuhan tidak menghendaki itu. Tuhan menghendaki kita mau mendengar, kita juga harus melakukannya. Marilah kita mohon rahmat kerendahan hati, agar hati kita menjadi tanah yang subur, sehingga mampu melihat dan mendengar dengan baik, yang terutama mampu melihat dan mendengar karya dan sabda Tuhan melalui situasi apapun yang kita hadapi, melalui suara orang-orang sekomunitas atau orang-orang yang ada di sekitar kita, agar selanjutnya kita mampu menghasilkan buah yang baik, yang tulus dalam pengabdian atau pelayanan kepada Tuhan, dan pelayanan kepada sesama. Semoga kelak kita bersama dapat masuk dalam kerajaan surga, kerajaan Allah yang abadi. Maka kita mari sama-sama selalu membaca firman Tuhan, merenungkan, dan kita melaksanakan supaya kita benar-benar tahu apa arti kerajaan surga. Mari kita sama-sama memiliki hati yang mampu mendengar firman dan mampu melakukannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup pertemuan saat teduh pada saat ini dengan berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau sudah membebaskan pikiran kami, supaya kami dapat merenungkan firman pada pagi hari ini.
Kami berterima kasih kepadamu untuk kehadiranmu sepanjang pujian dan penyembahan tadi. Kami juga mau berterima kasih untuk setiap perkataan dan firman yang disampaikan oleh Bu Christine. Semoga menjadi rema dalam hidup kami, terutama pada hari ini. Kami juga berterima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk lawatanmu sepanjang pujian dan penyembahan tadi. Bapa, kami berterima kasih karena Engkau bersedia untuk mendengarkan firman yang sudah ditaburkan dalam hati kami. Semoga kami dapat menjadi pribadi yang rendah hati, yang mau menerima firman-Mu dengan baik, dan meresponnya dengan benar, seturut dengan kehendak-Mu. Menjadi tanah yang baik dan subur. Bapa, pada hari ini juga kami mohon berkat-Mu untuk Bapak Paulus dan Civila, untuk pelayanan yang mereka lakukan pada hari ini. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Semoga apa yang mereka lakukan berkenan di hati-Mu. Bapa, pada saat ini kami mau menyatukan doa kami dengan doa komunitas pemurnian hati. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita lanjutkan foto. Saya mulai dari layar pertama. 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Terima kasih, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.